Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan bahas tentang macam-macam konsep geografi. Kenapa kita harus belajar konsep? Karena ini menjadi awal langkah untuk kalian mengenal berbagai macam fenomena geografi. Jadi konsep dasar geografi ini menjadi unsur penting untuk kalian memahami jenis fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan geografi. Dalam konsep geografi ada 10 konsep yang harus kalian tahu. Yang pertama ada konsep lokasi. Lokasi itu kayak misalkan di mana kalian tinggal, itu juga konsep lokasi. Rumah kalian ada di mana, letaknya, posisinya tuh di sebelah mana, di jalan mana, nomor berapa. Nah, itu menunjukkan konsep lokasi. Dalam konsep lokasi ada dua, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Kalau absolut itu menunjukkan letak yang berkaitan dengan grid atau koordinat. Kalau misalnya kalian lihat di peta, itu ada letak lintang kan? Misalkan Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu termasuk contoh dari konsep absolut yang tidak bisa diubah letaknya, karena itu berkaitan dengan letak lintang. Kemudian ada konsep lokasi relatif. Lokasi relatif ini lokasi yang dipengaruhi daerah sekitarnya. Lokasi relatif ini sering dikenal dengan sebutan letak geografis. Misalnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu contoh letak geografis. Itu konsep lokasi. Selanjutnya, ada konsep jarak. Kalau kalian menghitung jarak antara posisi A dengan posisi B, jarak antara rumah kalian ke sekolah, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa kilometer jarak rumah kalian ke sekolah, itu termasuk jarak. Ruang yang terdapat di antara dua objek, itu jarak. Jarak juga ada dua, ada absolut, ada relatif. Kalau absolut itu tidak bisa diubah. Sedangkan relatif itu bisa menyesuaikan. Kalau jarak absolut, jarak yang sesungguhnya yang ditarik antara dua titik. Makanya contohnya ada kilometer. Jarak antara rumah saya ke sekolah, jaraknya adalah 10 kilometer misalnya gitu. Sedangkan yang kedua ada jarak relatif. Kalau relatif itu berdasarkan waktu, kemudahan transportasi kalian mencapai ke wilayah tersebut. Contoh, jarak antara rumah saya dengan sekolah itu sekitar 2 jam. Itu juga termasuk jarak. Ya. Jadi ada satuan waktu, itu jarak relatif, dan absolut itu satuannya km, meter, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan itu gimana akses kalian nih untuk menuju wilayah tempat tinggal kalian atau wilayah tertentu. Konsep keterjangkauan ini kemudahan untuk mencapai suatu objek atau wilayah. Misalkan yang digunakannya apa, mulai dari sarana, kemudian alat komunikasi apa, itu bisa termasuk ke dalam keterjangkauan. Contohnya, evakuasi penduduk yang mengalami bencana gunung meletus akan mudah dilakukan jika sarana dan prasarana transportasinya mendukung. Kalau misalnya tidak ada sarana dan prasarana, itu akan menghambat proses evakuasi. Itu contohnya. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi ini apakah terdapat pegunungan di wilayah tempat tinggal kalian? Bukan hanya pegunungan, tapi juga misalnya bukit, pegunungan, bentuk-bentuk lahan lainnya, itu juga termasuk morfologi. Bentuk morfologi ini dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Apa itu? Nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya, di bab selanjutnya. Misalnya, nah di daerah kalian tuh ada dataran tinggi, lembah, dataran rendah, atau pegunungan. Bentuk-bentuknya.
Jadi, untuk morfologi ini bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Bisa dipengaruhi oleh alam, bisa juga oleh manusianya. Selanjutnya, ada interaksi dan interdependensi. Kalau interaksi, misalnya kalian ngobrol A dengan B, itu ada interaksi nggak? Pasti ada kan? Termasuk dalam geografi. Kalau dalam geografi, interaksinya apa? Antar wilayah A dengan wilayah B. Contoh di sini ada wilayah antara ini wilayah desa, kemudian ini wilayah kota. Interaksi antara desa dan kota. Kenapa desa membutuhkan kota? Karena dia membutuhkan alat-alat teknologi atau sarana prasarana untuk mendukung kegiatan di desa. Lalu si kota juga membutuhkan desa. Apa yang dibutuhkannya? Bahan pokok, bahan makanan, kemudian orang-orang yang ada di desa lalu bekerja di kota, itu adalah interaksi. Lalu setelah interaksi ada namanya interdependensi. Kalau sudah ada interaksi, maka kedua wilayah ini akan saling membutuhkan satu sama lain. Makanya dari interaksi muncul hubungan keterkaitan yang lebih besar, saling bergantung. Jadi kayak pertukaran ya, pertukaran antara bisa barang, bisa manusia, bisa jasa, bisa budaya. Next, keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini contoh nih di gambar. Ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai. Kalau misalnya di hulu sungai ada kerusakan, maka akan berakibat ke banjir di wilayah hilir. Makanya ini jadi contoh keterkaitan keruangan. Kalau misalnya di suatu wilayah tertentu, contoh misalnya di Bogor, itu ada kerusakan wilayah daerah puncak. Karena banyaknya penebangan, kemudian sungainya rusak, maka akan berdampak di daerah hilir, nanti di Jakarta. Kebanjiran dan sebagainya, ini juga keterkaitan keruangan. Tingkat hubungan antar wilayah ya, terkaitan keruangan itu. Selanjutnya ada pola. Pola itu apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal kalian? Misalnya kalau rumah kalian di pinggir jalan berarti polanya memanjang. Ada juga polanya memusat, biasanya di daerah yang terdapat fasilitas tertentu. Atau bisa juga menyebar. Menyebar itu biasanya di wilayah pegunungan karena mencari sumber air yang kira-kiranya ada di wilayah mana saja, makanya penduduknya menyebar. Ada juga pola linier tadi, memanjang sepanjang jalan. Linier itu bukan hanya jalan ya, atau bisa juga pola di sekitar pantai itu juga linier. Kalau kalian main ke daerah pantai, rumah-rumahnya ada di pinggir pantai kan, memanjang terus. Atau bisa juga mengelompok. Itu yang dinamakan pola. Pola itu bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi ini pusat, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Kalau kalian lihat nih di daerah Cibinong, pusat kotanya ada di daerah mana? Pemda misalnya. Kemudian wilayah mall ada di daerah dekat CCM, sepanjang jalan itu. Itu adalah pusat-pusat, pusat perbelanjaan, pusat industri, kemudian pusat Pemda, pemerintahan, dan ada juga pusat misalnya pendidikan. Contohnya kalau kalian main ke daerah Karadenan tuh, ada wilayah sekolah SMA, SMP, kemudian TK, itu semuanya dipusatkan di situ. Itu contohnya pemusatan. Makanya si aglomerasi ini kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Selanjutnya ada nilai kegunaan, manfaat dari suatu fenomena atau wilayah tertentu. Apa fungsi wilayah tempat tinggal kalian? Ada nggak yang punya nilai guna? Contoh misalnya di sini ada Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, kemudian pantai, apalagi yang biasa dijadikan sebagai objek wisata,
Kemudian misalnya Taman Nasional Ujung Kulon sering dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, itu berarti punya manfaat suatu wilayah tersebut. Kelebihan suatu wilayah yang memiliki nilai kegunaan berdasarkan fungsinya. Lalu selanjutnya ada diferensiasi area. Diferensiasi itu different, perbedaan. Jadi karena wilayah kita ini berbeda di permukaan bumi kita, maka itu akan berpengaruh pada masyarakatnya sendiri. Contoh di sini, kalau masyarakatnya ada di wilayah pantai, penduduknya, maka profesinya sebagai nelayan. Dia akan menyesuaikan dengan alam yang ada di sekitarnya. Karakteristik yang khas dari suatu wilayah itu namanya diferensiasi area. Kalau di daerah pegunungan berarti seringnya jadi petani atau perkebunan gitu ya, ternak dan sebagainya. Oke, itu penjelasan dari 10 konsep geografi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan kalian boleh baca-baca di LKS di halaman 5 dan 6 tentang konsep geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.